Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih pada mesti suaranya? Coba diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Gimana pembelajaran tadi di sekolah? Pusing, Pak. Pusing? Kenapa pusing? Banyak kayak saya belajar tugas. Banyak tugas. Ini dari beda-beda kelas apa? Beda-beda kelas. Oh, berarti udah saling kenal apa belum? Pernah lihat aja, berarti cuma sekilas aja, tapi belum kenal namanya. Oke, baik. Sebelumnya ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak ya, tak sayang. Yuk, oh ya sebelumnya ada yang udah pernah ke BK belum? Main ke BK, ke ruang BK belum? Berarti belum kenal nama bapak? Belum. Oh baik. Pernah. Lawan kan? Ya betul. Baik, kan ada beberapa yang belum kenal ya. Jadi bapak perkenalan. Nama bapak Wawan, bisa dipanggil Pak Wawan. Alamat bapak di Sleman. Ada yang rumahnya Sleman nggak ini? Ada, Pak. Ada. Oh, ya lumayan jauh sih. Ya, lumayan. Ya. Selanjutnya bapak juga belum kenal dari teman-teman nih. Sebutkan nama dan juga alamat sama kelasnya. Ya, nama, kelas, alamat. Oh iya, sebelumnya sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum mulai kegiatan ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut perkenalan dulu, dimulai dari kanan apa dulu? Kanan dulu. Oke, tadi sebutkan apa? Nama, kelas, sama alamatnya. Oke. Yuk. Halo guys. Hai. Namaku Novi, Pak. Ya. Saya sudah Suti. Ya. Saya siapa Novi? Dari kelas 8A. Oh, 8A. Ya. Alamat rumahnya di Godean, Pak. Oh, di Godean. Ya. Gitu. Saya dulu dong. Hai, Novi. Halo Ya. guys. Selanjutnya? Iya. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan nama saya Dinda. Saya dari kelas 7B. Alamatnya di Bantul. Oh, di Bantul. Saya dulu dong. Hai, Mbak Dinda. Ya. Selanjutnya? Perkenalkan, namaku Amalia dari Sabina Sulap, sebelum Amalia. Ya. Kelasnya ya Pak ya? Kelasnya kelas 8C. Terus tinggalnya di Solusi Baru, Pak. Iya. Saya dulu dong. Hai. Dan yang terakhir. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nini. Saya dari kelas 8E. Terus alamat saya di Burhajo. Saya dulu dong. Halo Mbak Nuni. Hai. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Terima kasih juga anak-anak semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang BK ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Belum. Ada yang pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Pernah sih Pak dengar. Apa? Kalau dengar? Ya bimbingan secara kelompok, Pak. Bimbingan secara kelompok, iya betul. Iya, Pak. Terus ada lagi? Diskusi itu kayak Ya. sama guru BK. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Ada yang ingin menambahkan? Nah, tahu, ya. Baik, betul sekali yang dikatakan Mbak Novi ya. Iya Pak. Tadi adalah bimbingan kelompok, itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk mendiskusikan atau memberikan informasi juga curah pendapat antar anggota kelompok itu kalian dalam membahas sebuah topik. Itu topiknya bisa ditentukan atau bisa yang kekinian yang sedang viral kita angkat, bisa buat topik pembahasan seperti itu. Oh iya, ini udah jam-jam siang, nanti pasti konsentrasinya sudah berkurang ya. Kita refresh dulu gimana? Refresh otak,
mengembalikan konsentrasi anak-anak semua. Oke, Bapak punya games ini. Apa Pak? Gamesnya itu tepuk. Tepuk. Oh. Ya, Oke, jadi Pak. gini tepuknya. Kalau tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam tepuk tapi nggak sampai. Itu ya. Jadi harus konsentrasi. Oke. Ya. Mau tes drive dulu atau langsung? Ya. Percobaan dulu. Oke. Tepuk siang. Gimana belum kompak? Yo. Dua kan Pak? Iya, 2 kali. Belum Ya, proses. yo. Tepuk pagi. Tepuk malam. Iya. Kalau malam gaya tepuk ya, tapi nggak sampai ya. Nanti hukumannya apa Pak? Iya, kita kasih hukuman nanti. Oke Pak. Biar seru, biar kalian Oke. benar-benar konsentrasi. Yuk, dimulai bisa ya? Bisa. Bisa. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ya. Apa ini dari Mbak Ama ya? Oh, iya, Pak. Oke. Mbak Aman Pak. Mau satu lagi atau? Bukan, Pak. Enggak, kan udah lebih. Iya, Pak. Hukumannya mau apa? Mau nyanyi? Ya, nyanyi aja Pak. Mau nyanyi ya? Nyanyinya balon gak ada 5 ya, tapi diganti dengan huruf I. Iya. Bisa? Pakai kendang gimana? Boleh buat menyemangati temennya kan? Ya, biar kalian juga request konsentrasi. Oke, ayo dimulai. 1, 2, 3. Ayo terus. Gimana? Milih terus ya terus gimana? Titik hatiku terus palaku ya. Tepuk tangan buat bersama. Lagi apa udah? Satu lagi? Gimana? Sekali lagi? Udah ya, udah fokus kok. Udah fokus baik. Oke Pak. Oke. Oh iya. Sebelumnya kita bikin kesepakatan dulu ya. Jadi dalam bimbingan kelompok nanti masing-masing anggota kelompok harus terlibat aktif. Tuh, aktif tukar pendapat lah, terserah apa yang mau diutarakan nanti diutarakan saja dengan mengangkat tangan dulu. Nanti juga ada yang kalau ada yang izin ke kamar mandi boleh nanti caranya angkat tangan dulu nanti bapak izinkan, nanti bapak beri izin seperti itu. Oke Pak. Terus untuk waktunya sendiri kita bimbingan kelompok ini 45 menit ya. Nanti karena kalau terlalu sore nanti kasihan, besok kan masih sekolah lagi ya. Ya Pak. Ya. Siap. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, oke. Oh iya, Bapak punya sebuah video ini. Belum nyala Pak. Oh iya. Dulu Pak. Bisa. Oh, ini videonya tentang apa Pak? Oh, kita akan membahas tentang topiknya ya, tema yang kita angkat ya. Untuk pembahasan kali ini adalah prokrastinasi. Apa ya? Ada yang udah pernah dengar? Apa ya? Udah tapi enggak dong Pak. Enggak dong, cuma denger aja ya, Ya. prokrastinasi gitu ya. Makanya kita simak dulu apa itu prokrastinasi Oke, Pak. di video ini. Di Saya, Pak. ya. Mungkin ini sering terjadi di kalangan pelajar seperti anak-anak semua. Itu sering terjadi. Oh, iya ya, Pak, ya? Iya. Apa ya? Ayo. Malas-malasan kan ya Pak ya? Soalnya aku malas. Nah, itu coba nanti kita dulu deh. Oh, malas sih. Bisa nggak Pak? Bisa nggak?
kita mulai ya, kita tonton dulu videonya kalau punya video. Diperhatikan baik-baik. Apa yang terjadi hari ini ya? Coba kita. Oh, wasitnya rusuh. Oke, kerja. Kopi kayaknya enak nih. Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu. Tapi kalau terlalu sering, bisa jadi prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau tidak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, kan masih ada hari esok. Padahal kalau dipikir, dan hari esok ada, siapa yang tahu? Tapi sebetulnya, prokrastinasi terjadi bukan karena kita tak butuh waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan tidak enak dalam dirinya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena ia masih sangat takut gagal. Ini kerap terjadi pada orang perfeksionis karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna. Akhirnya tak bisa sekali. Ujungnya, karena tidak lama. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kelelahan, biasa diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah kamu sedang capek atau sulit? Prokrastinasi akhirnya jadi keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Tapi hasilnya sebetulnya sangat sementara. Kalau tugas yang kita tunda akan terus menghantui dan membuat kita merasa bersalah selama yang kurang. Jadi gimana stop prokrastinasi? Apa yang berbeda? Di antaranya, 1. Cari akar prokrastinasi. Kenapa ya saya menghindari menyelesaikan tugas ini? Karena tugas ini akan selesai. Ketika paham akarnya apa, kita akan lebih terampil mengatasi emosi negatif, sehingga harapannya tidak lagi menunda-nunda. 2. Ubah cara kita memandang tugas yang kita tunda-tunda. Tidak lagi harus mengerjakan, melainkan mau mengerjakan. Perubahan kata ini ngaruh loh ke emosi kita. Kalau kita mengalami kesulitan, mulai dari mana? Ada salahnya kita arahkan sesuatu yang aneh. 3. Lupakan kesempurnaan. Tidak ada yang penting, mulai dulu saja. Kerjakan. Tulis dan pertama secara cepat. Toh masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum menyerahkan ke atasan. Di balik orang handal ada banyak eksperimen, perbaikan, bahkan kegagalan. Lebih baik mulai dan selesaikan daripada nggak selesai. Optimalkan lingkungan untuk minimalkan gangguan. Jauhkan distraksi dari godaan teknologi digital. Kuatkan tekad. Matikan notifikasi selama periode fokus. Nyalakan do not disturb. Hindari medsos. Setelah Abraham Lincoln pernah bilang, when I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. Ini benar. Setelah produktif seharian, saya selalu merasa lega, puas, dan bangga. Seperti feeling. Di waktu istirahat, boleh berikan penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan tekad pada hari ini. Saya biasanya hanya ingin yang bagus. Prokrastinasi bukan sesuatu di luar kontrol Anda. Anda mampu pilih mau menunda atau maju. Baik, teman-teman kan udah lihat tadi video yang Bapak paparkan tadi. Coba ada yang bisa mengambil apa ya pelajaran dari video tersebut? Apa? Ada yang bisa? Yuk coba Mbak Mal. Video tersebut tadi itu isinya tentang menunda-nunda tugas, bukan sih Pak? Iya nggak sih? Iya, Iya, betul. karena tadi menunda-nunda tugas itu Pak akhirnya melakukan dikerjakan. Iya, betul sekali. Ada lagi? Saya Pak. Ya apa? Jadi dari video tadi itu, apa sih prokrastinasi itu menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Tapi Iya. lebih memilih yang lain dibanding Hmm. pekerjaan yang harusnya diselesaikan di hari itu Pak. Jadi tidak selesai. Iya, betul sekali. Lagi Mbak Novi? Aku Pak, Iya. kalau dari saya kan sama ya Pak, nambahin aja. Jadi
tadi di video itu dikatakan bahwa seseorang yang produktif itu dia akan merasa senang. Jadi mungkin dampak positifnya dari tidak menunda-nunda pekerjaan itu nanti kan waktu sehari-hari itu kan nanti produktif Pak. Jadi perasaannya bisa lebih senang gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kita menunda-nunda pekerjaan pasti bakalan perasaan kita tuh nggak senang Pak. Karena kan kita dikejar-kejar deadline. Betul sekali. Yang terakhir coba Mbak Bunda. Kalau saya tertarik sama yang ini melengkapi dari teman-teman saya Pak. Yang saya tertarik di bagian terakhir Pak ada kata-kata penyemangat untuk menghindari prokrastinasi Pak, yaitu bukan harus dikerjakan tapi saya mau mengerjakan. Betul, oke. Baik, apa yang telah disampaikan teman-teman itu betul semua, benar semua. Jadi gambaran secara umum prokrastinasi sendiri di sini. Oh ya, ini Bapak punya materi ini menjawab tentang prokrastinasi itu. Ini Bapak tampilkan di PowerPoint ya. Nah, ini stop prokrastinasi. Nah itu pertanyaannya, apa itu prokrastinasi? Tadi teman-teman sudah menjawab ya, sudah mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah pada umumnya prokrastinasi akademik merupakan suatu kecenderungan untuk selalu dan hampir selalu menunda pekerjaan akademik ataupun tugas-tugas tertentu sehingga timbullah perasaan cemas, tidak nyaman, dan merasa bersalah. Dari teman-teman sendiri pernah tidak merasakan seperti ini? Sering Pak. Menunda-nunda apa? Coba kalau Mbak Nuni menunda-nunda apa? Ini Pak tugas biasa kalau mata pelajaran gitu. Jadi nunggu Pak, jadi minggu ini misalkan ada tugas nanti aja deh gitu dikerjainnya pas malam besok. Memangnya kenapa kok tidak segera dikerjakan? Soalnya ini Pak kadang suka malas gitu terus kayak nggak semangat gitu Pak kalau nggak belum. Kalau Mbak Novi? Kalau saya itu ini Pak sering juga menunda-nunda kayak PR gitu Pak. Alasannya tuh susah terus tugasnya, karena ya asik main HP Pak sama. Jadi karena susah terus nggak bisa tuh Pak. Ya udah main dulu emang buat bosan Pak. Gitu. Ya. Terus kalau Mbak Vida juga? Kalau saya sama sih Pak, kayak punya tugas PR kayak gitu itu sering ditunda-tunda karena kalau di rumah itu rasanya kayak pikirannya pengennya istirahat, tapi pas waktu istirahat kalau main HP. Tidak digunakan secara sebagaimana. Ya. Terakhir coba Mbak. Kalau saya itu Pak biasanya mengerjain tugas sih Pak. Tapi itu di sini HP dia lebih tertarik sama HP itu Pak. Habis itu nanti kalau udah mulai ngerjain itu malah ngerasa ngantuk Pak. Jadi Malah ngantuk. Banyak sekali godaannya berarti. Iya Pak. Baik. Jadi teman-teman di sini berarti sudah apa ya? Merasakan prokrastinasi ya berarti ya? Ya Pak. Oke. Tahu nggak ciri-ciri dan karakteristik prokrastinasi akademik itu apa? nggak tahu Pak. Nggak tahu ciri-cirinya. Ya itu tadi Apa? Pak. Ciri-ciri Menunda tugas. gampang ini Pak, gampang distract. Terus lebih memilih yang seneng-seneng gitu ya? Ya. Lebih kegiatan yang menyenangkan. Tidak punya prioritas Pak. Nah, ini dia penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas. Tuh. Selanjutnya setelah menunda itu pasti bakal terlambat dalam mengerjakan tugas. Jadi udah mepet itu. Kalian kalau ngerjain PR pasti mepet-mepet apa jauh-jauh hari? Mepet. Atau bahkan ngerjainnya di pagi harinya. Ya, Setelah Amin 1 jam. Nah, dan yang terakhir ini pasti Bapak yakin teman-teman lebih memilih ini, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Betul. Ini Pak lebih seru Pak kalau nonton TikTok Pak. Oh, apa kegiatannya apa coba kalau di rumah? Selain itu, selain scroll TikTok gitu. Iya Pak. Iya, pada medsos apa? Berarti kebanyakan bermain HP ya? Iya Kegiatannya. Ya. Lalu teman-teman di sini tahu nggak faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik? Apa faktornya coba? Yang tahu? Ini Pak tidak punya prioritas Pak.
tidak punya ya betul bisa. Terus apa lagi? Nah itu juga bisa. Faktor eksternalnya ya banyak sekali ya. Kalau faktor internal kan bisa tadi ngantuk gitu. Kalau Motivasi, Pak. betul bisa gitu. Kurang motivasi gini. Oke. Nah ini dia faktor-faktornya itu manajemen waktu. Teman-teman di sini pernah nggak buat kayak jadwal harian gitu? Jadi misal bangun pagi saya harus mengerjakan ini. Setelah itu mandi atau apa kegiatan-kegiatan dulu pernah disusun belum? Belum. Terkait manajemen waktu. Kalau aku belum Pak. Belum pernah. Baik, selanjutnya itu ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Nah, pasti teman-teman kalau lingkungannya tidak mendukung pasti bakal ikut lingkungannya kan? Ya, bakal apa ya? Mengikuti lingkungan ya teman-temannya pada ngerjain, ngapain ngerjain kan? Iya. Ketakutan dan kecemasan. Nah, setelah kalian itu menunda lalu mengerjakan kegiatan yang menyenangkan, setelah kegiatan itu selesai yang menyenangkan pasti kalian bakal timbul kecemasan. PR-ku belum dikerjakan. Ya, pernah kan? Ya. Ya. Saya sudah merasakan, Pak. Sangat sudah merasakan oh iya. Nah, dan yang terakhir itu kurang yakin, kurang pede terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi bisa bergantung ke temennya. Nanti tak lihat temennya aja karena aku takut, karena aku salah kerjanya kurang rapi atau kurang gimana gitu. Tapi yang lebih pokoknya itu di manajemen waktunya. Kalau kalian bisa memanajemen waktu, pasti hidup kalian itu sudah ada runtutannya, step-stepnya seperti itu. Oke, berarti ada yang pernah bikin manajemen waktu? Kayak jadwal itu pernah, tapi gimana terlaksana tidak? Oke, baik. Di sini Bapak punya kertas kosong ini. Bapak punya apa namanya? Tugas buat anak-anak semua. Coba buat apa ya? Jadwal harian seperti rundown dari bangun pagi, terus kegiatannya apa saja, terus berkelanjutan sampai tidur lagi. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Butuh waktu berapa menit ini kira-kira? 10 Pak. 10 menit ya. Oke. Kalau dia yang belum paham nanti bisa ditanyakan pada Bapak. Bangun pagi jam berapa? Tulis. Nah itu kegiatan habis bangun pagi apa? Olahraga atau sholat subuh atau apa? Sampai jam gitu enggak? Ya, biar tahu. Sudah?
Yang sudah selesai? Sudah. Baik, masih Bapak tunggu belum selesai. Sudah Pak. Sudah? Oke, baik. Biar teman-teman yang lain juga tahu kegiatannya apa, keseharian kegiatan dari teman-teman semua. Coba Bapak minta tolong dipresentasikan satu persatu dulu. Dimulai dari mana dulu nih? Saya, Oh ya, Pak. silakan Mbak Nuni. Pak. Kegiatannya apa coba? Jadi jam 5 sampai jam 5.10 itu bangun terus sholat Ya. subuh ya Pak. Terus dari jam 5.10 sampai jam 5.15 itu membersihkan kamar Pak. Ya. Terus nanti setelah itu sampai jam 5.15 sampai jam 5.45 itu membantu ibu memasak Pak, nyiapin sarapan Ya. kayak gitu. Terus habis itu nyiapin sarapannya itu sampai jam sampai jam 5.45. Terus habis itu mandi, persiapan sekolah sampai jam 6.15. Terus udah ditutup jam 6.15 sampai jam 6.30-nya sarapan. Terus habis itu jam 6.30 sampai jam 6.45 itu berangkat sekolah Pak. Jadi 15 menit Pak menuju ke sekolah itu. Terus habis itu sekolah sampai sore sampai jam 3. Terus udah ditutup nyampe rumah itu jam 15.30 sampai jam 5 itu jam 17.00. Coba istirahat dulu siapa, jadi nggak ada kegiatan apa-apa. Terus nanti setelah itu makan sore Pak. Terus habis itu jam 17.45 sampai jam 8.45 itu kegiatan itu mandi, maghrib gitu Pak. Nah terus habis itu dari jam 8.45 sampai jam 21 itu quality time sama keluarga Pak. Terus sholat isya, terus belajar juga sampai jam 9. Terus habis jam 9 tidur. Bener Ya. ibu tidur jam 9. Iya Pak. Tapi Pak. kalau dulu Pak. Oh, biasa Ya, lain gitu ya, dulu. betul. Tidak bisa lepas dari Ya situ. betul Pak. Berarti intensitas untuk belajarnya berapa jam? Berarti dari jam 18.45 sampai jam 21 itu 18.45, 19, 20. Sekitar 3 jam kurang Pak. Tapi tidak sama tajam. Ya. Itu jadwal hariannya ya, Ya kesehariannya. Pak. Apakah itu sudah berjalan sesuai jadwal? Belum. Enggak Atau sih belum? Pak, kadang aku pulang sekolah tuh main juga sama Main di teman. rumah, ya. Kadang-kadang mau maghrib baru di rumah gitu. Jadi molor dong kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun. Iya Pak, biasanya kadang Mandinya jam berapa? kadang baru pulang sekolah langsung mandi terus itu jadi makannya itu setelah maghrib gitu Oh, Pak. ya. Kadang-kadang langsung habis itu tuh kalau misalkan misalkan lagi capek banget habis itu langsung tidur jadi nggak belajar gitu Pak. Tuh. Jadi tugasnya pelajar itu apa coba? Belajar Pak. Nah, kamu malah mentingin yang apa? Tidur Pak, capek Nah. Pak. Karena sorenya main, Iya, tidak Pak. menggunakan waktu secara benar. Efektif. Seharusnya kan bisa mengerjakan tugas dulu, Iya, Pak. baru main. Gitu. Pusing Pak, belajar terus Pak tiap hari. Iya, kan tugasnya pelajar. Oh iya betul. Oke Pak. Oke, terima kasih Mbak Nuni banyak waktu. Selanjutnya ke Mbak Amal coba. Saya itu jam 4 sampai 4.15 waktu dulu. Terus sebenarnya sekalian juga Oh ya. ngaji. Dan terus 4.15 sampai jam 5 itu kayak beres-beres kamar, terusnya bikin makan, sama ibu, sama siap-siap sekolah, maka jadwal dulu itu. Oh. Ya Pak, habis itu jam 5 sampai jam 6 mandi, sarapan,
pagi. Terus jam 6 sampai 6.30 berangkat sekolah, karena memang jauh banget ke sekolah, jadi keburu ingat. Nah, habis itu jam 7 sampai 15 sekolah, waktunya untuk sekolah. Lalu jam 15 sampai jam 3 gitu ya, jam 3 sampai jam 4 berangkat ke sekolah. Terus jam 4 sampai jam 5 mandi, istirahat, makan, main HP. Ya. Terus jam 5 sampai jam 6 makan sore, tadarus, sholat muslim. Terus jam 6 sampai 7 hafalan surat sama saat isya. Terus jam 7 sampai jam 9 mengusahakan tugas sampai belajar. Jadi 2 jam doang Pak. Terus jam 9 sampai jam 15 bisa tidur sama main HP. Ya. Terus jam 9.30 Tidur jam setengah 10 berarti. jam 10 ya. Baik. Tapi Itu yang di situ biasanya apa? Kalau udah bikin jadwal kayak gitu, kira-kira yang bikin yang susah buat direalisasikan di bagian apa? bagian yang belajar sih Pak. Belajar. Iya. Kenapa? Karena lebih pengen main HP Pak. Lebih ingin main HP, ditunda-tunda tugasnya. Iya. Terus gimana besok kalau tugasnya besok kerjanya kapan aja? Kerjanya pagi-paginya kan tadi Pagi-pagi. yang tadi siap-siap sekolah kan jadwal tuh Pak. Iya. Dan ada PR apa ya yang pulang aja sedih. Baru dikerjakan. Nanti terlambat nggak? Biasanya sering banget. Iya. Kita pasti sering banget tuh Pak. Iya, sering banget. Iya, Sering Pak. ketemu di gerbang makanya. Iya Pak. Waduh. Lalu selanjutnya, oh iya diberi oplos dulu buat Ahmad. Selanjutnya, nah, harus baru kelas 8 loh. Mau naik enggak? Mau Pak. Nah, Nanti orang tuanya dipanggil nggak apa-apa. iya kan? Pak. Bapak kasih catatan poin kalau terlambat Oh, iya. terus. Oke. Makasih Pak. Itu ya diperbaiki juga ya itu. Selanjutnya kita ke Mbak Vida, coba ceritakan rencana atau jadwal hariannya itu mau seperti apa? Oke Pak, pertama itu bangun pagi jam 4.30. Oh, 4.30 ya. 4.30 tuh sampai jam 5 mandi, sholat. Terus setelah itu jam 5 sampai jam 6 itu persiapan berangkat ke sekolah, kayak nyiapin buku-bukunya Pak. Terus kalau misalnya ada PR juga nanti bisa dicek dulu. Kalau kan sudah cerita waktu itu Pak. Nah, kalau nggak ada ya berarti kita langsung persiapan sama sarapan juga. Ya. Terus jam 6 itu udah persiapan untuk berangkat Pak. Karena harus ngantar kakak juga semua ini. Jadi kan hari berangkatnya bareng-bareng sama ya. Jadi jam 6 itu berangkat. Udah. Terus jam 6 sampai jam 4 sore itu sekolah sama ekstra Pak. Ikut ekstra apa? Ekstra basket Pak. Ekstra basket, oke bagus. Dan jam 4 sampai jam 6 itu OTW pulang sekolah Pak. Terus habis itu mandi sama istirahat juga sama sholat juga. Iya. Terus jam 6 sampai jam 7 itu sholat ngaji sholat. Terus jam 9 sampai jam 19 Pak. Jam 19 sampai jam 9 biasanya buat belajar. Buat belajar. Ketiduran. Kalau nggak ketiduran, seringan yang mana itu? Belajar apa ketiduran? Belajar sebentar terus ketiduran Pak. Oh. Jadi nggak sampai Jadi jam 9. iya, berarti udah tepar duluan, kecapean. Sampai Pak. Hmm. Pulangnya sampai sore soal. Iya, karena ekstra basket itu Ya. apa ada kegiatan yang lainnya juga? Ikut ekstra apa aja sih selain basket? Basket aja Pak. Basket aja. Terus kalau misalnya ketiduran gimana terus tugasnya? Ya, itu Pak makanya di pagi itu Di pagi juga. Berarti rata-rata hampir sama ngerjainnya ini di Kalau pagi-pagi. di pasar di jalan Pak. Oh, di jalan sambil menikmati perjalanan. Ya, sambil Pak, itu menikmati. Pak sebelum masuk itu Pak, jadi berangkat lebih pagi. Iya. Terus ngerjain. Itu temennya juga banyak. Iya. Oh, pada kerja kelompok Iya, apa sendiri-sendiri? kerja kelompok. Apa ada yang udah ngerjain langsung dibuat contoh gitu? Ya, itu bisa sih, Pak. Bisa juga. Oh, Kadang-kadang, tapi kadang-kadang seperti bilang-bilang iya. Karena lebih kreatif Pak kalau udah mepet-mepet. Oh, itu ya apa ya? Tipesnya dapet ya. Iya, bener Pak. Adrenalinnya terpacu. Oh, Jadi kreatif tiba-tiba. waduh. Oke.
Beri aplaus dulu buat Mbak Fitra. Dan yang terakhir ini kita dengarkan jadwal atau rancangan hariannya dari Mbak Novi. Coba. Oke Pak, terima Ya. kasih. Jadi kalau aku Pak jam 5 sampai jam 15. Jam 5 atau 15. Ngapain Nanti itu? bangun lah Pak. Ya. Bangun terus bersih-bersih kamar sama sekalian sholat. Habis itu nanti olahraga kecil Pak sampai jam 5. Gimana itu olahraga kecil? Ya, Gimana? personal. Mau stretching gitu. Iya. Wah, kan di tempat tidur. Jadi Pak ya, biar otot-ototnya nggak kenceng Pak. Iya. Biar lemes. Dan nggak kram. Oke. Karena menghadapi hari-hari yang melelahkan ya. Yang melelahkan Pak. Habis itu nanti 5.20 sampai jam 6 itu siap-siap sekolah. Nanti ada mandi, sarapan, ya apa yang perlu dipersiapkan Pak buat sekolah. Termasuk apa? Enggak lah. Oh. Itu aku kerja PM cepat. Jadi ya. Terus Terus? sekolah berangkat sekolah kan Pak jam Mhm. 6.15 itu berangkat terus sampai sekolah jam 6.45 karena jauh Pak. Iya, perjalanan jauh ya. Iya, terus itu jam 6.45 sampai jam 2 itu pulang. Aku pulangnya jam 2 aja Pak karena nggak ikut ekstra. Iya. Jam 2 udah pulang. Bolos nih Pak. Siapa yang Kenapa nggak ikut bolos? ekstra? Bolos. Ya kan Nggak ikut suka ekstra. sama ekstranya? Nggak suka Pak, nggak Kenapa? suka. Nggak ada yang tak suka Pak. Emang nggak punya hobi? Nggak punya hobi? Hobinya apa? Punya sih Pak, tapi Nggak ada di ekstra sini nggak gitu. ada. Jadi ikutnya Di luar. Terus jam 2 pulang Pak, terus habis jam 2 pulang kan OTW sampai rumah jam 2:30. Ini istirahat dulu Pak 3 menit. Ngapain itu? Ya, Tiduran, rebahan bersih, gitu. rebahan, ganti baju, rebahan, Ya. ya istirahat lah Pak. Biar nggak kayak awak. Ya. Soalnya capek banget Pak sekolahnya. Hmm. Habis itu nanti jam 3 sampai setengah 4 itu sholat dulu. Ya, Sama ya Pak ya. Ya. Berdoanya soalnya banyak. Banyak keinginannya pasti. Pak. Habis itu nanti main Pak. Kalau saya ada waktu buat main. Main kemana itu? Stres. Ya, Nongkrong anak sama muda teman-teman. bisa sama teman-teman, bisa sama keluarga jalan-jalan, Oh. bisa main ya nongki-nongki kayak anak sekarang apa? Ya, ya, nggak tahu. Oke. Habis itu nanti kan pulang sampai jam 4 atau sampai 30 menit aja. Terus habis itu nanti mandi, bersih. Setengah 5 itu udah bersih. Habis bersih kan Pak? Ya. Kan habis main nih, capek. Terus Nonton TV Pak. nonton TV. Kan ini sambil rebahan nonton TV. Apa acaranya? Ya, kalau sore itu biasanya SpongeBob. Kalau nggak Masterchef Pak. kalau Masterchef, Sabtu iya, Sabtu Minggu. Iya. Sering nonton berarti? Ya sering lah Pak, karena aku suka masak. Oh. Mau jadi chef apa? Cita-citanya? Kayak chef Renata lah. Oh, gitu. Iya, iya. Kalau nggak ini siapa tahu bisa ikut jadi Master. hostess Pak. Oh iya, bisa jadi kan nggak ada. Oh, seperti kopi Bisa sini. gede lah, karena udah gede. Oh iya. Nonton TV kan 30 menit Pak. Hmm. Aja terus nanti menyempatkan untuk membaca buku Pak saya. 30 menit juga. Jadi baca bukunya nggak harus buku pelajaran sih Pak, karena pusing ya. Iya, terus apa bu? Koran gitu. Ya bisa. Atau Ya kan, komik-komik gitu. Ya komik bisa, novel-novel bisa. Gila Pak, yang bergambar juga boleh lah Pak. Ya. Yang penting baca lah. Terus habis itu nanti sholat maghrib. Sholat maghrib nanti makan, habis makan belajar. Belajarnya itu cuma sejam aja Pak, aku 19 sampai 20 menit. Belajar apa itu? Ya jangan Tugas-tugas. Iya, nanti kalau mau ujian Iya. belajar. Nah itu sampai jam 8. Kalau aku sejam aja Pak, karena menurutku sekali efektifnya cuma 60 menit. Sisanya? Sisanya nanti tidur lah Oh, Pak. iya. Saya kan capek. Iya. Tidur, deh Pak tidur. Kadang main HP ya 10 menit aja Pak. 10 menit aja. Soalnya ini Pak HP ku disita sama ibuku. Kenapa? Ya biar ditugasi. Oh. Tuh, jadi biar nggak kemalaman. Pak. Jadi ada waktu-waktu kalau ibuku tuh waktu-waktu tertentu HP-nya diambil dulu. Kalau waktunya belajar ya belajar dulu. Belajar dulu Pak. gitu ya. Berarti ibumu udah support kamu buat belajar Udah, ya. Pak. Alhamdulillah udah Pak. Berarti kalau dari cerita teman-teman tadi, kamu nggak termasuk ikut yang mengerjakan di pagi hari? Oh ya kadang Pak. Lagi. Tapi paginya lebih pagi. Oh iya lebih pagi. Salah sempat Oh. bangun kerjain PR. Oh ya Kalau nggak ya. sempat malamnya. Oh gitu. Kalau aku paginya
lagi di sekolah, di sekolah ya udah Soalnya kelas ya. kadang-kadang tuh belajar kalau masuknya tuh kadang pagi Pak, jam 4 gitu, jam 4 Ya, pagi. masih fresh gitu ya. Ya, itu kadang masuk Pak. Kategori 3. Oke, beri aplaus dulu buat Mbak Novi. Oke. Bapak juga sudah dengar rancangan jadwal harian dari anak-anak semua. Itu semuanya itu bagus sekali. Tapi ada beberapa yang masih harus diperbaiki itu terkait itu tadi kalau misal belajarnya malam ya digunakan buat mengerjakan tugas dan juga belajar itu malam harinya, jangan dibiasakan di pagi hari untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke, Pak. Gitu, ya. Terutama tadi yang masih sering ngerjain PR di sekolah, terutama di kelas itu. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Harus diperbaiki, Pak. Betul. Pak, jangan bilang Pak sama gurunya. Oh, besok dilihat saja ya. Besok dilihat saja. Nilainya bagaimana? Oke, baik. Teman-teman kita ganti fokusnya ke sini. Tadi kan sudah membuat manajemen jadwal itu disimpan, kalian tempelkan di tempat-tempat yang sering kalian lihat. Bisa di balik pintu kamar mandi, bisa. Oh, bisa. Atau di mana di atas pernik gitu pas kalian tidur kan bisa. Di mana gitu. Itu di fotokopi. Pak, kalau di HP gimana, Pak? Bisa dijadikan wallpaper. Nonton HP. Nonton HP. Jangan nonton HP. Main HP nanti makan. Ya juga itu harus dibatasi itu. Di bawah kursi Pak, bawah kursi. Ya kelihatan. Nanti kayak kontak dong. Kayak kontak. Ya. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu nggak cara mengatasi prokrastinasi akademik itu apa? Dari versinya teman-teman. Apa? Satu-satu coba. Ya, dulu apa? Ini Pak bikin jadwal harian kayak Jadwal gini, harian, Pak. ya. Ini Pak komitmen juga Komitmen sama diri sendiri. Oke. Janji sama diri sendiri ya. Benar, Pak, biar nggak menunda-nunda. Betul. Apa sama dulu? Yo, Mbak Fida. Mungkin bisa minta bantuan orang lain Pak buat mengontrol. Siapa? Mbak Novi kan ada mamanya yang Melibatkan orang tua ya. Yaitu buat jaga tidak Membantu mengontrol kegiatannya ya. betul Pak. Terus Mbak Amal. Kata-kata motivasi, Pak. Kata-kata motivasi, caranya seperti apa? Ayo, motivasinya Ayo. apa? Ayo. Sama itu apa cita-cita gitu. Cita-cita. Kayak itu kamu cita ini itu Jadi terpacu gitu ya, biar enggak belajarnya semangat juga tugas-tugasnya dikerjakan. Apalagi kalau cita-citanya yang disiplin ya Mbak. Jadi harus belajar disiplin juga biar nggak terlambat sekolahnya, gitu ya. Ya, Pak, siap. Tuh, diinget ya itu lah, tuh poinmu udah banyak loh terlambatan loh. Ya, iya, dipanggil perempuan. Iya itu bisa. Siap, Pak. Oke, dari pendapat dari teman-teman tuh sudah bagus, teman-teman mulai sudah paham ini terkait apa itu prokrastinasi, terus cara mengatasinya. Baik di sini cara mengatasi dari prokrastinasi akademik itu yang pertama itu menanyakan pada diri sendiri kenapa saya menghindari tugas tersebut. Contohnya kalau misalnya ada kendala matematika, kok susah banget ya ngerjainnya, jadi kalian harus tahu solusinya. Kalau susah apa, harus kerja kelompok atau harus ikut les, bimbingan atau bagaimana, biar yang penting jangan ditunda, jadi harus dicari solusinya gitu. Yang kedua apa? Jangan berpikir harus dikerjakan, tapi mau mengerjakan. Itu ya. Jadi udah punya niat dan juga tekad itu, yuk mulai mengerjakan terlebih dahulu. Gitu, dimulai dulu. Nah, dan yang ketiga itu karena kesempurnaan itu tidak ada, yang penting mulai dulu aja. Jadi jangan mengejar, misalnya tugasnya harus dapat 100. Itu nanti kan makin lama kalian kerjanya. Yang penting itu mengerjakan dulu. Nanti hasilnya itu pasti mengikuti dari proses teman-teman semua seperti itu. Nah ini yang terakhir itu penting, perlu digarisbawahi dari teman-teman semua. Apa itu? Jauhkan distraksi dari gangguan digital. Nah itu lingkungan itu sangat mempengaruhi, terutama lingkungan keluarga juga. Kalau keluarga tidak kondusif, itu juga mengganggu teman-teman buat mengerjakan tugas. Apalagi gadget, teman-teman sudah punya handphone, smartphone, itu harus dijauhkan. Kalian kan sudah membuat manajemen waktu, jadwal harian itu
kalau waktunya belajar, ya belajar dulu, mengerjakan tugas dahulu, HP-nya disingkirkan, laptopnya disingkirkan. Nanti setelah itu kalian boleh tiktokan, drakor, itu boleh. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke. Baik, sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan tidak dari materi yang sudah disampaikan Bapak? Yang bisa menyimpulkan? Oh boleh. Apa? Jadi kita di bimbingan kelompok hari ini belajar tentang prokrastinasi akademik. Itu tuh kayak menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas akademik. Ya, Terus dampaknya itu sangat negatif kalau kita melakukan prokrastinasi akademik, seperti kecemasan, terus merasa tidak nyaman, terusnya menunggu, tidak terselesaikan. Kemudian untuk dampak cara kita untuk menghindari prokrastinasi itu salah satunya dengan manajemen waktu Pak. Betul Kita sekali. membuat manajemen waktu, rancangan kegiatan harian biar kita nanti ada patokan. Selain itu kita juga harus menghindari gangguan digital. Digital smartphone. Jadi kan kita juga harus bisa mengontrol itu Pak. Ya, intinya kita ada kemauan untuk mengerjakan tugas, bukan harus mengerjakan tugas. Gitu sih Pak. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu buat Mbak Novi. Sedikit banyak sudah teman-teman sudah mengetahui, Mbak Novi juga sudah tahu, sudah bisa menyimpulkan materi yang sudah Bapak sampaikan. Lalu ada yang bisa memberikan pendapat terkait hal positif apa yang kalian dapat setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Siapa? Mbak Runi mungkin? Oh iya Pak. Ya. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, jadi saya jadi tahu apa itu prokrastinasi. Itu ternyata aku tuh sering prokrastinasi, Pak. Terus udah gitu saya tahu juga apa yang harus dikerjakan gitu biar nggak nunda-nunda tugas lagi gitu, terus biar nggak ada tugas pas hari-hari. Jadi stres juga Pak. Terus udah gitu mau nempelin ini Pak, jadwal harian juga gitu. Oke, terima kasih beri aplaus buat Mbak Nuni. Oke teman-teman, ke teman-teman semua, gimana setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Kita mau melakukan bimbingan kelompok lagi nggak terkait tema pembahasan yang berbeda? Kira-kira apa? Kira-kira apa tema yang mau diangkat? Apa nanti Bapak bikin grup, nanti kalian sharing apa aja yang mau dibahas? Boleh ya, gitu aja ya. Nanti Bapak masukkan di grup terkait bimbingan ya di WhatsApp. Nanti ditulis ya nomornya, nanti Bapak kasih kertas. Itu ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Ini Bapak punya quotes. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Stop prokrastinasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Berhubung waktunya juga sudah sore, kalian pasti juga sudah lelah, sudah capek, sudah ditunggu orang tua juga di depan. Bapak mengucapkan terima kasih sudah bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik, dapat berjalan lancar. Oh ya, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang memimpin? Oke, Mbak Bida, yuk bimbingan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, semoga kegiatan hari ini bisa menambah manfaat yang luar biasa bagi kita. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa di pasangan. Oke, terima kasih Mbak Bida. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi